Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, baik-baik aja, dan banyak rezeki ya, amin. Nah, sebelum aku menceritakan tentang pengalaman pribadi aku melunasi hutang 25 juta untuk renovasi rumah atau bangun rumah, perkenalkan dulu, nama saya Kamila Raden, biasa dipanggil Kamila. Jadi aku itu adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak satu ya. Jadi sebelum aku punya utang 25 juta, aku itu adalah wanita karir yang memutuskan untuk tidak berkarir lagi karena aku itu menikah ya. Nah, setelah menikah, aku itu mengontrak di salah satu kontrakan yang lumayan deket rumah juga. Jadi di kontrakan itu aku hidup bersama anak dan suami di satu petak kontrakan aja. Jadi emang bener-bener satu petak aja gitu ya. Nah, karena lokasinya deket banget sama rumah orang tua aku, jadi aku kan suka berkunjung gitu ya. Jadi ya namanya orang tua sama anak, biasanya kalau misalkan lagi gak ada kerjaan di rumah, aku biasanya main ke rumah ibu aku. Nah, kata ibu aku bilang, daripada kamu ngontrak, lebih baik isi aja kamar kosong yang ibaratnya bekas dulu aku tidur gitu ya. Tapi ya kendalanya adalah suami aku sebenarnya gak mau deket-deket rumahnya tuh dengan orang tua. Jadi pengennya mandiri walaupun posisinya lokasi aku ngontrak dengan rumah orang tua aku itu deketan gitu ya. Tapi karena ibaratnya aku sekarang punya baby gitu, punya bayi, dan kebutuhan kita juga emang makin meningkat, akhirnya dengan berpikir panjang kali lebar gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk berbicara kepada ibuku apakah boleh atau gimana gitu ya. Secara kan itu emang satu tempat tidur itu, maksudnya ruangan tidur itu ya cuma satu petak juga sama kayak kontrakan aku yang ditempatin gitu ya. Nah, terus setelah itu ibuku bilang gitu, nggak apa-apa, kamu punya budget berapa, nggak apa-apa, nanti ditambahin aja, dipinjemin dulu gitu. Nah, pada saat itu posisinya aku cuman punya uang tabungan 5 juta rupiah, itu pun hasil dari kita nabung sama hasil THR suami aku ya pada tahun 2019. Nah, aku menceritakan tentang aku punya utang itu di tahun 2019 ya teman-teman. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah lunas. Nah, makanya aku itu mau nge-share pengalaman pribadi aku caranya melunasi hutang sampai benar-benar bebas dari hutang gitu. Singkat cerita, aku bawa uang 5 juta ke umi aku gitu ya, ke ibu aku. Terus umi aku bilang gitu kan sama saudaranya, kira-kira kalau renovasi kamar jadi nambah ruangan gitu ya, walaupun 3 petak itu berapa gitu. Nah, saudara aku tuh kayaknya ngitungnya asal-asalan. Kata dia nggak apa-apa, cukup kok 10 juta. Jadi kalau aku punya uang 5 juta terus aku minjem sama keluarga 5 juta, kayaknya selesai gitu masalah. Dan ternyata pas eksekusi aku bikin rumah gitu, nambahin ruangan, ternyata itu adalah budget yang benar-benar di luar jangkauan aku gitu, jangkauan kita gitu. Ternyata pada saat aku bikin rumah itu di bulan Desember 2019, itu lagi musim hujan banget. Dan aku juga gak paham kenapa saudara aku dari pihak Umi gitu ya bilang kalau misalkan untuk renovasi rumah kayaknya cukup 10 jutaan gitu. Dan aku juga gak ngerti sama sekali untuk renovasi rumah dan sebagaimana macemnya gitu kan. Jadi kayaknya aku bisa deh gitu lunasin hutang 5 juta dalam waktu beberapa bulan gitu. Dan ternyata pada saat itu kita bener-bener ngabisin dari awal sampai akhir itu sekitar 30 juta rupiah. Jadi kalau 30 juta dan aku punya uang 5 juta berarti 25 juta hutang aku gitu.
Ya mau nggak mau karena ini emang udah dirombak banget. Jadi satu ruangan kamar itu di sebelahnya tuh masih ada sekitar berapa belas meter gitu ya. Jadi aku bangun untuk satu ruangan untuk produksi usaha aku, satu ruangan untuk kamar dan satu ruangan untuk keluar gitu ya, renovasi luar. Jadi ditambahin luarnya, tadinya kan nggak ada garasi, jadi sekarang ada garasi gitu. Dan aku juga renovasi dapur beserta kamar mandi sih enggak aku renovasi gitu. Jadi emang ada kamar mandinya di kamar aku waktu dulu itu. Nah karena aku tahu itu budgetnya sekitar 30 jutaan, aku bener-bener kayak dapat uang dari mana 30 juta gitu. Sebenarnya sih aku nggak langsung tahu itu habis 30 juta. Jadi pas uang aku habis dan 5 juta dan aku juga minjem kepada keluarga aku 5 juta, itu juga belum cukup. Akhirnya aku minjem ke keluarga mertua ya sekitar 8 jutaan, itu juga belum cukup. Terus aku juga minjem ke sana ke sini, terus aku juga jual perhiasan yang aku punya dari suami, dikasih gitu sama suami, aku jual semuanya. Itu benar-benar enggak menutupi ya. Jadi aku totalin pokoknya semua keseluruhan aku punya utang 25 juta rupiah. Singkat ceritanya di Desember 2019 aku menempati rumah yang udah direnovasi, udah beres, dengan yang pastinya hutang ya 25 juta. Aku benar-benar bingung gimana caranya melunasi hutang. Walaupun itu bukan ke bank, bukan ke pinjol, tapi tetap aja harus dibayar ke saudara aku, keluarga aku. Pokoknya aku berhutang ke keluarga sanak saudara lah pokoknya. Aku tipe orang yang sebenarnya anti banget berhutang gitu ya. Ini adalah hutang pertama aku terbesar dalam hidup aku. Berhutang kayak gini tuh kayak bener-bener menyiksa, kayak gak enak tidur, gak enak makan. Semuanya tuh bener-bener diliputi dengan rasa cemas, gelisah. Pokoknya aku gak bisa ngapa-ngapain rasanya tuh kalau misalkan punya utang. Pengen langsung rasanya tuh bener-bener dilunasin utangnya secepatnya gitu ya. Tapi apalah daya, suami aku itu kan kerja di pabrik, gajinya sekitar 3 juta rupiah ya. Dan waktu itu COVID lagi melanda-landanya Indonesia. Jadi bener-bener aku itu ngandelin Allah banget ya pada saat itu. Jadi pada tahun 2020, awal 2020, suami aku itu dirumahkan kerjanya dari perusahaan yang dia kerja di situ. Jadi kalau misalkan dia kerja ya dibayar, kalau misalkan dia enggak kerja ya udah nggak dibayar gitu. Posisinya dia itu lagi dirumahkan, kadang dipanggil kerja, kadang dirumahkan. Oh ya, sebelum aku punya anak, aku itu mempunyai suatu usaha yang aku jalani sama adik aku. Dan itu tuh benar-benar berkembang ya, alhamdulillah. Jadi setiap bulan itu aku ada pendapatan dari situ. Nah karena COVID, jadi itu usaha yang aku jalanin bersama adik aku itu benar-benar kolaps. Gak ngasilin uang sama sekali, bahkan rugi ya. Jadi barang-barang aku yang aku titip di toko itu dibalikin lagi karena enggak laku ya teman-teman. Jadi penderitaan aku itu bertambah banyak ya. Udah dapat utang gitu, utang banyak, suami dirumahkan, dan usaha aku itu benar-benar lagi rugi dan turun bebas ya, terjun bebas. Nah gimana caranya aku bisa ngelunasin hutang dalam keterpurukan itu? Adalah ngandelin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan kita ngandelin Allah banget, tapi kita juga nggak berusaha, itu nggak bakal sejalan banget ya. Jadi sebelum itu aku mau ngasih tips dulu, beberapa tips dari aku untuk melunasi hutang versi aku ya.
Nah, pertama aku buat rekapitulasi hutang. Jadi hutang aku totalnya 25 jutaan dan pendapatan suami aku itu kan sekitar 3 jutaan. Nah, 1 juta aku bener-bener itu dipaksain banget, 1 juta untuk bayar hutang dan 2 juta lagi itu aku usahain banget dicukup-cukupin untuk kebutuhan keluarga aku gitu ya. Kedua, perkuat niat dan tekad. Nah, kalau udah niat dan tekad kita kuat, gimana pun kondisinya dan gimana pun caranya, kita bener-bener pasti ada jalannya untuk yang namanya bayar utang. Nih, kalau aku pribadi, misalnya suami aku tanggal 1 nih misalnya gajian sekitar 3 juta rupiah, jadi 1 juta itu aku langsung setor sama orang yang udah ngeberi hutang ke aku gitu ya, memberi pinjam ke aku. Nah, sisanya soal masalah cukup nggak cukup itu urusan nanti ya, insya Allah dicukup-cukupin gitu. Jadi emang bener-bener perkuat niat dan tekad. Nomor 1 itu adalah bayar utang, kedua baru memikirkan kebutuhan yang lain-lainnya gitu. Nah, ketiga, cari penghasilan tambahan. Nah, tadi aku bilang pertama itu bayar hutang, kedua sisanya adalah untuk makan atau untuk kebutuhan sehari-hari. Jika kurang adalah caranya untuk menambah penghasilan. Dengan cara apa? Aku pribadi itu jualan ya. Pokoknya aku jualan kayak bakso aci, jualan pangsit kuah, terus aku jualan barang perabotan ya, misalkan aku ambil perabotan di toko distributor gitu, misalkan itu harganya 40.000, aku jual sekitar 50.000, jadi ada untung 10.000. Nah, itu aku anter ke rumah si pembelinya. Nah, untuk ongkirnya itu ada yang ngasih ongkir dan ada yang nggak ngasih ongkir, tapi nggak masalah, yang penting si uang untuk makan dari kekurangan gaji suami aku itu tertutupi dari hasil jualan aku gitu. Nah, itu bener-bener alhamdulillahnya ada terus yang beli gitu ya. Sehari itu aku bisa mengantongi sekitar 50.000 sampai 80.000 rupiah ya. Karena emang kalau misalkan gak kayak gitu aku bingung juga nih menutupi kekurangan dari gaji suami aku tuh dari mana gitu ya. Makanya aku itu bener-bener ngandelin Allah banget, gimana caranya supaya aku tuh banyak yang beli gitu, dengan cara aku juga berdoa terus ya sambil berusaha gitu. Secara kalau misalkan dilihat dari logika kayaknya agak serem juga ya, maksudnya kayak lagi COVID bener-bener merajalela terus aku jualan gitu, pasti nggak akan ada yang beli ya. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu daganganku laris banget. Jadi alhamdulillah ya. Jadi untuk poin ketiga adalah cari penghasilan tambahan, jangan diem aja, hehehe. Nah, poin keempat adalah menurunkan gaya hidup. Nah, di sini adalah poin dimana emang bener-bener aku berubah drastis banget. Dimana kalau misalkan dulu suka sekali 2 kali ke kafe gitu ya, makan di luar atau beli apapun yang aku mau. Nah, untuk saat aku punya hutang, pokoknya aku bener-bener pada saat itu 2 tahunan aku enggak yang namanya jajan di luar atau jalan-jalan atau sekedar pengen liburan. Pokoknya bener-bener aku menstop itu dan enggak beli apapun. Jadi kalau misalkan emang itu enggak urgent banget, aku nggak akan beli gitu ya. Nah, jadi aku kalau misalkan lihat orang beli A, beli B, beli C, itu aku nggak bakalan mau beli. Karena aku bertekad kalau misalkan hutang belum beres, aku nggak akan beli apapun dan bagaimanapun. Kalaupun seandainya liburan itu cari yang emang gratisan gitu ya bun ya, nggak apa-apa. Pokoknya diomongin apapun sama tetangga, sama keluarga, pelit atau gimana gitu, bodo amat. Yang penting hutang beres dulu. Kalau hutang udah beres, kita mau jalan-jalan, kita mau makan di luar, nggak apa-apa. Jadi merih dulu selama 2 tahun ini aku merih ya, gak apa-apa deh. Yang penting hutang berhasil dilunasi gitu. Jadi semangat aja buat teman-teman.
menurunkan gaya hidup sekali-sekali itu nggak apa-apa, nggak dosa, nggak rugi ya teman-teman, demi mencapai ke suatu keinginan yang terpenuhi gitu. Nah, untuk poin kelima itu adalah dimana sedekah itu adalah salah satu kunci keberhasilan kita dalam melunasi hutang. Gak tahu kenapa, rasanya tuh kalau kita lagi susah pasti aja ada yang minta tolong gitu ya. Apakah kita harus nolongin? Kalau misalkan kita mampu untuk nolongin, tolongin aja, nggak apa-apa. Di agama Islam kita dianjurkan untuk sedekah ya teman-teman, karena pertama ada hak orang lain di antara rezeki kita, dan kedua sedekah bisa mempermudah urusan orang yang bersedekah gitu ya. Nah, yang terakhir adalah jangan kembali berhutang. Apapun kondisinya, jangan gali lubang tutup lubang ya. Udah ditutup nih hutangnya, jangan kembali berhutang. Supaya apa? Supaya kita enggak kebiasaan berhutang lagi. Karena sama aja kalau misalkan kita udah nutup hutang terus buka hutang lagi, itu nggak bakal selesai. Jadi jangan dijadikan berhutang itu adalah hobi teman-teman ya, atau hobi kita semua. Amit-amit jangan berhutang. Takutnya amit-amit kita nggak ada umur tapi hutang belum dibayar kan, takutnya nanti di akhirat itu kita bakal ditagih ya teman-teman. Amit-amit nauzubillahi min zalik ya. Dan alhamdulillah hutang 25 juta itu beres atau lunas di tahun 2021 atau 2 tahun aku nyicil ya. Jadi itu pengalaman pribadi aku untuk bayar utang. Nah, di sini aku tidak sama sekali untuk mengajarkan teman-teman atau sok tahu ya. Jadi untuk yang lagi punya utang, semangat aja, jangan pantang menyerah. Kalau misalkan kalian yakin sama kemampuan kalian dan yakin sama Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian bisa melewati hal-hal yang sulit sekalipun. Semangat terus ya buat teman-teman. Jangan pantang menyerah ya teman-teman. Semoga Allah mempermudah urusan teman-teman semua dan bisa segera melunasi semua hutang-hutang ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus. Nah, segitu aja video dari aku. Semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman semua. Terima kasih. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.